naik Panther, belinya solar. Selamat pagi, siang, sore atau malam sempak melar. Kok sempak melar? Oke, sempak aku nggak melar kok. Iya, sempak saya yang melar. Oke, kami dari Masih Pengangguran yang masih menganggur kembali lagi untuk menceritakan atau mengupload film-film yang akan kami upload pada hari Jumat. Hari apa? Jumat. Nah gitu dong. Jadi kalau kalian tidak ingin ketinggalan, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Karena kalau nggak kalian nyalakan, kalian cuma dapatnya notif biasa sih. Oh iya deh, oke, yes, sekarang saya akan gitu ya, gitu dong, oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang film Kimi no Na wa atau What's Your Name. Itu Britishnya, kalau Amerika What is your name? Itu. Kalau Indonesia siapa namamu? Kalau Jawa jenengmu sopo? Gitu. Oke. Saya nggak tahu. Iya. Oke, langsung saja kita masuk ke filmnya. Film ini dibuka oleh sebuah voice over seorang pria dan wanita yang setiap hari merasakan perasaan yang mengganjal. Apakah kerasa Ya nggak tahu. Oke, lanjut. Seperti sama-sama mencari sesuatu, entah itu benda, orang, atau tempat di kehidupannya. Diceritakan bahwa perasaan aneh ini muncul setelah mereka berdua melihat adanya komet bintang jatuh yang melewati bumi. Dan opening song pun dimulai. Oke. Di awal film ini memperlihatkan seorang gadis yang sedang tidur walaupun alarmnya sudah berbunyi. Gadis tersebut seperti mengalami mimpi di mana di dalam sebuah kereta yang memberikan pita merah kepada seorang laki-laki bernama Taki. Sambil berkata bahwa namanya adalah Mitsuha. Setelah mengalami mimpi tersebut, si gadis bangun dengan kebingungan dan mulai melihat sekeliling kamarnya. Lah ngapain kok melihat sekeliling kamarnya? Ya saya kan nggak tahu. Saya bukan sutradaranya. Oke, lanjut. Bahkan si gadis tersebut mulai memegang-megang anunya sendiri. T. Apa itu? T. Oke. Kemudian tiba-tiba si adik yang diketahui bernama Yotsuha membuka kamar dan menyuruh si gadis yang bernama Mitsuha tersebut untuk sarapan. Si gadis pun akhirnya beranjak dari tempat tidurnya dan mulai berkaca dan membuka baju juga. Dan entah kenapa, si gadis malah terkaget-kaget dengan wujud wanita cantik yang ia miliki. Lompat hari, di mana adegan sarapan Mitsuha, Yotsuha, dan neneknya telah siap. Nenek dan Yotsuha pun membahas ketidaknormalan Mitsuha kemarin yang tentunya membuat Mitsuha sedikit kebingungan. Mitsuha akhirnya menghidupkan TV dan menonton berita tentang komet yang melintasi bumi 1200 tahun sekali yang akan terjadi beberapa waktu mendatang. Mitsuha dan Yotsuha pun berangkat sekolah. Terus tadi kok menonton TV kok gak nyambung? Saya gak tahu juga. Kan cuma saya tulis, kamu diam aja toh. Oke, lanjut. Di perjalanan, Mitsuha bertemu dengan Sayaka dan Teshi yang merupakan teman sekelasnya. Mereka berdua juga membahas bahwa kemarin Mitsuha ini bertingkah aneh, tidak mengikat rambut dan tidak mengenali teman-temannya. Pokoknya itu kan aneh kan? Di kelas pun Mitsuha sempat jadi bahan guyonan gurunya karena kemarin Mitsuha bahkan tidak ingat namanya sendiri. Akhirnya saat jam istirahat tiba, Mitsuha, Sayaka, dan Teshi ngobrol tentang sesuatu yang menyebabkan Mitsuha amnesia. Lama-kelamaan mereka mengobrolkan tentang kota Itomori yang kecil dan terpencil sehingga mereka segera ingin lulus dan pergi ke Tokyo. Kemudian di rumah, Mitsuha, Yotsuha, dan nenek sedang menenun. Yotsuha yang bosan karena hanya melilit-lilit benang meminta untuk bisa menenun seperti yang dilakukan nenek dan kakaknya. Namun nenek mengatakan bahwa Yotsuha belum siap mental dan menceritakan bahwa benang itu menyimpan ribuan tahun sejarah Itomori. Sang nenek berkata untuk selalu melestarikannya. Di sisi lain, ayah Mitsuha sedang berpesta dengan ayah Teshi untuk memenangkan pemilu di kota Itomori. Diketahui ayah Mitsuha adalah seorang wali kota dan ayah Teshi adalah seorang pemborong proyek. Teshi yang agak terganggu karena disuruh-suruh ayahnya terus memutuskan untuk keluar bersama Sayaka dan melihat ritual pembuatan kuci kamisaki yang dilakukan Mitsuha dan Yotsuha. Apa itu kak? Kuci kamisaki? Kuci kan kunci, kami itu kita. Sake itu bahasa Jawa dari sake atau kasihan. Kamu mutusi. Oh iya. Kuci kamisaki sendiri adalah ini
sake tertua di dunia yang dibuat dengan mengunyah nasi sampai halus dan menfermentasi hasil kunyahan nasi tersebut sehingga menjadi sake. Sake itu bentuknya kayak apa? Lah saya nggak tahu. Nanti ada gambarnya. Kalau nggak ada, ya kamu. Oke, lanjut. Setelah ritual selesai, Mitsuha mengeluh lagi tentang kehidupannya, sehingga kelak di kehidupan selanjutnya ia ingin dilahirkan sebagai cowok Tokyo yang tampan. Di suatu tempat lain, seorang pria yang diketahui bernama Taki bangun dari tidurnya. Sama seperti Mitsuha tadi, ia pun kebingungan dengan dirinya sendiri. Ia pun menganggap semua yang terjadi adalah mimpi. Ia pun mulai berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, Taki terlambat dan bertemu dengan Tsukasa. Taki pun ngobrol dengan teman-temannya perihal keterlambatannya. Setelah pulang sekolah, mereka bertiga mampir ke sebuah kafe. Taki yang masih menganggap kejadian tersebut masih mimpi, langsung memesan makanan dan minuman mahal di kafe tersebut. Terus hubungannya apa, Pak? Pak, Kak. Kok tidak percaya kok meminum minuman mahal? Karena nggak ada hubungannya. Ya iya sih. Oke, lanjut. Karena ternyata Taki harus bekerja, teman-temannya menyuruh Taki untuk pergi duluan meninggalkan mereka. Di tempat kerjanya, Taki banyak dimarahi oleh rekan kerjanya karena lelet dan melakukan banyak kesalahan. Bahkan Taki harus diselamatkan oleh rekan kerjanya yang bernama Okudera Senpai karena keluhan pelanggan. Setelah restoran tutup, Taki menyadari bahwa rok dari Okudera Senpai sobek. Sebagai ucapan terima kasih, Taki mencairkan rok Okudera Senpai yang telah dirobek oleh pelanggan nakal. Sepulang dari restoran tempat kerjanya, Taki bergumam bahwa mimpi yang dialaminya saat itu sangat nyata. Taki juga mulai membuka-buka handphone dan mulai mencatat diari di handphone tersebut. Taki juga menuliskan Mitsuha di tangan Taki yang menandakan bahwa tubuh Taki memiliki jiwa Mitsuha dan tubuh Mitsuha memiliki jiwa Taki. Konsepnya itu tukeran raga gitu loh teman-teman. Kemudian keesokan harinya tubuh yang tertukar menjadi normal kembali. Dan Taki pun kebingungan tentang reaksi orang-orang yang bertemu dengannya, terutama rekan kerja Taki yang cemburu karena Okudera Senpai mulai akrab dengan Taki. Mitsuha yang suka bangun tidur menemukan coretan yang ada di tangannya. Setelah Mitsuha membuka buku catatannya dan Taki yang membuka diarinya, barulah mereka berdua menyadari bahwa mereka berdua bertukar tubuh secara asli dan bukan mimpi. Kok gitu amat Kak nadanya? Ya kan ya saya buat-buat kan gak apa-apa. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun mulai membuat aturan saat mereka bertukar tubuh agar meminimalisir kecurigaan orang sekitar terhadap kondisi mereka berdua. Selain banyaknya masalah yang ditimbulkan dari bertukar tubuh itu, masing-masing dari mereka juga mendapat keuntungan. Contohnya, ketika Taki bisa menjadi lebih dekat dengan Okudera Senpai karena bantuan Mitsuha, ataupun Mitsuha menjadi murid yang populer di sekolahnya karena bantuan Taki. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme. Suatu hari, saat Taki berada dalam tubuh Mitsuha, nenek mengajak Yotsuha dan dirinya untuk pergi menuju kuil di atas gunung. Tujuannya adalah untuk mempersembahkan kuci Kamisake yang telah Mitsuha dan Yotsuha buat sebelumnya. Adegan pun berganti menuju Taki yang bangun dari tidurnya. Taki pun dikagetkan oleh diarinya yang menjadwalkan dirinya untuk berkencan dengan Okudera Senpai yang biasanya itu dilakukan oleh Mitsuha yang berada di dalam tubuh Taki. Tetapi Taki yang baru saja bangun tidur akhirnya bergegas menuju acara kencan tersebut. Walaupun Taki merasa senang, Taki sepertinya agak tidak menikmati kencan tersebut dan dipastikan kencan tersebut adalah kencan yang gagal. Setelah kencan selesai, Taki mencoba untuk menghubungi Mitsuha lewat ponselnya, namun selalu tidak dapat tersambung. Sementara itu, Mitsuha terlihat sedang pergi ke sebuah festival untuk melihat komet Tiamat yang dikabarkan akan melintas melewati bumi. Saat Mitsuha terkagum-kagum akan pemandangan tersebut, komet tersebut terbelah menjadi dua bagian. Kemudian Taki yang masih mencoba menghubungi Mitsuha akhirnya menyerah dan berpikir akan bercerita tentang kencannya yang gagal kalau mereka bertukar tubuh lagi. Namun tak kenapa, setelah kejadian itu, mereka berdua tidak pernah bertukar tubuh lagi. Karena apa? Karena Taki yang merasa penasaran akhirnya mencari tahu keberadaan Mitsuha lewat ingatan tentang tempat yang telah ia gambar. Taki kemudian berangkat untuk mencari tempat tersebut bersama Okudera dan Tsukasa yang tiba-tiba ikut karena merasa khawatir. Setelah mencari-cari tempat yang digambar Taki, mereka mampir ke sebuah kedai ramen untuk makan.
Ulah hubungannya apa kak? Ini kan mencari-cari ya kan? Ini mencari-cari terus ke kedai ramen. Ya kan bisa makan kan? Mencari-cari kan ya lapar. Oh iya saya yang salah kak. Nah gitu emang kamu anehnya pemilik kedai tersebut mengetahui tempat yang telah digambar oleh Taki. Menurut pemilik kedai tersebut, tempat itu bernama Itomori, yang diketahui bahwa 3 tahun lalu telah terjadi bencana jatuhnya pecahan komet yang mengakibatkan Itomori hancur dan penduduk yang selamat pindah ke kota lain. Taki yang masih tidak percaya mencoba untuk membuka diari di ponselnya. Namun diari tentang pertukaran tubuhnya dengan Mitsuha perlahan error dan menghilang. Kemudian Taki, Odera, dan Sukoso atau Sukasa akhirnya mencoba mencari artikel tentang komet Tiamat yang menghancurkan Itomori 3 tahun lalu. Saat mereka sedang mencari artikel, Taki menemukan bahwa Sayaka, Teshi, dan Mitsuha masuk dalam daftar korban meninggal yang semakin membingungkan Taki karena mereka terakhir bertukar tubuh baru 2 minggu yang lalu. Lah terus itu siapa kak? Ini nanti ada ceritanya. Kalau kalian penasaran ikuti. Kalau kalian nggak penasaran ya di like sama subscribe aja. Kemudian masih sibuk-sibuknya Taki mencari artikel tentang Itomori, ingatan Taki tentang Mitsuha mulai kacau. Okudera pun datang dan melihat gambar gelang yang ada di buku. Okudera mengatakan bahwa gelang itu mirip dengan gelang yang dipakai oleh Taki setiap saat. Namun Taki lupa siapa yang memberikan gelang tersebut. Dirinya hanya mengingat bahwa yang memberikan gelang tersebut berkata bahwa simbol di gelang itu bagikan aliran waktu, saling melilit dan saling mengikat. Berdasarkan ingatan tersebut, Taki menemukan petunjuk kemana ia harus pergi selanjutnya. Sangat-sangat membagongkan ya. Masa gara-gara menemukan petunjuk itu kok langsung ingat gitu loh. Lanjut. Pagi harinya Taki meninggalkan Okudera dan Sukasa untuk pergi ke tempat di mana diketahui tempat tersebut adalah kuil Miyamizu yang pernah ia kunjungi bersama nenek Yotsuha saat ia bertukar tubuh dengan Mitsuha dulu. Sesampainya di kuil, ia masuk dan menemukan kuci kami sake yang dulunya pernah ia persembahkan. Demi memundurkan waktu, ia pun meminum sake tersebut dan meminta kepada para dewa untuk mengabulkan permohonannya. Seketika itu juga Taki melihat perputaran waktu yang terulang kembali saat sampai sebelum komet Tiamat jatuh di Itomori. Oke, motor. Taki pun akhirnya terbangun sebagai Mitsuha di pagi hari sebelum komet Tiamat jatuh di Itomori. Sebelum berangkat sekolah, Taki bertemu dengan nenek yang ternyata mengetahui bahwa Mitsuha bukanlah Mitsuha yang asli, melainkan Taki yang bertukar tubuh dengan Mitsuha. Neneknya kemudian menjelaskan bahwa ia dan ibu Mitsuha pernah mengalaminya juga. Taki yang ingin menyelamatkan kota akhirnya membuat rencana bersama Teshi untuk mensabotase gardu listrik dengan bom dan membajak jaringan nirkabel untuk mengevakuasi penduduk ke tempat yang aman. Untuk memperlancar rencana, Taki pergi menemui ayah Mitsuha yang notabene adalah wali kota untuk menceritakan tentang apa yang akan terjadi dan memintanya untuk segera melakukan evakuasi. Sayangnya ayahnya malah menganggap apa yang diceritakan oleh Taki yang bertubuh Mitsuha adalah lelucon. Ini kalau udah kena batunya, ayahnya tadi, wali kotanya, bisa meninggoy. Taki yang sibuk memperingatkan orang-orang bertemu dengan Yotsuha dan memperingatkannya untuk segera pergi keluar kota. Yotsuha merasa kakaknya aneh juga, bertanya mengapa tiba-tiba kemarin kakaknya pergi ke Tokyo. Seketika itu, Taki ingat akan keberadaan tubuh aslinya yang ada di kuil dan berharap bahwa ia dapat bertemu Yotsuha di sana. Ia pun berangkat menuju kuil untuk mengecek hal tersebut. Di sisi lain, Mitsuha yang berada di tubuh Taki terbangun di kuil Miyamizu. Setelah melihat keadaan, Mitsuha pun melihat kota Itomori yang sudah hancur dan bertanya-tanya. Taki yang sedang berusaha payah menyusul Mitsuha akhirnya melihat ingatan Mitsuha saat ia pergi ke Tokyo. Mitsuha pergi ke Tokyo untuk bertemu dengan Taki. Namun setelah bertemu dengan Taki tidak mengenali Mitsuha karena kejadian itu terjadi 3 tahun sebelum ia mengenal Mitsuha. Akhirnya saat itu Mitsuha memberikan tali yang kelak menjadi gelang di tangan Taki. Taki pun sampai di gunung tempat kuil itu berada. Walaupun begitu mereka tidak bisa bertemu dan karena terhalang oleh waktu yang berbeda. Namun keduanya masih bisa merasakan kehadiran satu sama lain hingga saat matahari terbenam mereka dapat bertemu. Karena fenomena kata waredoki atau senja atau syurup yang mengakibatkan bersatunya dimensi yang berbeda. Makanya dari itu, kalau surup-surup atau sore-sore kita kan sebagai anak-anak tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Oke, jiwa mereka juga kembali kepada tubuh masing-masing. Taki bercerita kepada Mitsuha bahwasanya ia telah merencanakan sesuatu bersama Sayaka dan Teshi untuk menyelamatkan kota. Akhirnya,
Taki meminta untuk saling menuliskan nama mereka di telapak tangan. Namun saat Mitsuha mencoba menulis, kata Waridoki telah berakhir dan mereka kembali ke dimensi masing-masing. Taki kemudian mencoba menuliskan nama Mitsuha di telapak tangannya. Namun seketika ingatan Taki tentang Mitsuha terhapus dari ingatannya. Di sisi lain, Mitsuha melanjutkan rencana Taki dengan Teshi untuk meledakkan gardu listrik. Sehingga apa? Sehingga listrik di kota pun padam. Saya akan menyiarkan kepada penduduk untuk mengungsi karena akan terjadi kebakaran yang disebabkan oleh ledakan tersebut. Teshi kemudian menyuruh Mitsuha untuk meminta ayahnya memberikan peringatan kepada penduduk Itomori. Mitsuha berlari sambil mengingat-ingat nama Taki yang perlahan hilang dari kepalanya. Saking paniknya, Mitsuha pun terjatuh. Herek! Oke. Mitsuha pun terjatuh dan ingat akan tulisan di telapak tangan yang sempat dibuat Taki untuknya. Tapi ternyata yang Taki tulis bukanlah namanya, melainkan tulisan I love you. Eiku tresna hoi. Itu bahasa Inggrisnya. Mitsuha pun menangis sambil bergegas menuju balai kota tempat ayahnya berada. Mitsuha segera meminta ayahnya untuk memberikan peringatan kepada penduduk. Namun sebelum diketahui apakah Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya, pecahan komen sudah menghantam kota Itomori dan menyebabkan kota itu hancur dalam sekejap. 5 tahun kemudian, Taki yang sedang mencari pekerjaan selalu gelisah dan merasakan bahwa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merasa seperti mencari sesuatu yang bahkan ia tidak tahu. Ia malah selalu tertarik tentang komet dan kota Itomori yang terungkap bahwa secara ajaib penduduk Itomori 100% selamat dari bencana karena sebuah peringatan darurat. Di sebuah kafe, Taki mendengarkan percakapan sepasang kekasih yang dirasa sudah ia kenal. Yang ternyata mereka adalah Sayaka dan Teshi. Di hari berikutnya, Taki yang selalu merasa mencari sesuatu dikagetkan oleh sosok Mitsuha yang juga kaget saat mereka berpapasan di kereta yang berbeda. Walaupun tidak saling kenal, mereka berdua berlarian untuk saling bertemu dan mencari sesuatu. Akhirnya, mereka berdua berpapasan di sebuah tangga dan adegan pun menjadi seperti ini. Dingu. Oke, endingnya ini bisa disimpulkan sendiri ya teman-teman. Apakah ini happy ending atau sad ending? Kalau aku pribadi sih, saya nggak suruh kamu jawab. Jadi filmnya cuma seperti itu, simple, tetapi tidak sesimpel itu juga. Kamu kebanyakan ngomong kak, kamu iya. Ya udah, jangan lupa setiap hari Jumat dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, lonceng, jangan lupa di like. Oke, kamu kelamaan kak. Iya, ini juga mau closing. Oke ya, dadah, bye.